Halo, selamat pagi, selamat siang semuanya. Ketemu lagi kita di pertemuan kita yang minggu ketiga ya. Jadi kita akan belajar bagaimana materi selanjutnya ini. Kemarin kita sudah belajar tentang skala dan perbandingannya, walaupun beberapa ketika saya cek tugasnya, kalian masih ada yang mengerjakan pakai rumus yang dulu. Terus saya lihat juga tugasnya, ada juga yang hampir separuh kelas tuh pekerjaannya sama, angkanya sama, salahnya sama ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak bisa, kalian bisa tanya ya, jangan sampai kalian malah mencontek atau mungkin menyalin dari pekerjaan teman kalian yang salah gitu ya. Jadi kalian malah tersesat sendiri nantinya ya. Kalau bisa usaha sendiri ya, mumpung kalian tuh belajarnya masih di rumah, kalian bisa cari referensi manapun ya. Oke, di pertemuan ini kita akan belajar tentang kesebangunan. Apa itu kesebangunan? Kita akan cek yang jelas di kesebangunan ini kita akan belajar bermacam-macam bangun. Ada bangun datar segi 4, ada segi 3, kemudian ada jajar genjang dan sebagainya ya. Tapi kita akan coba step by step dulu. Kita akan belajar tentang bangun datar segi 4-nya terlebih dahulu. Tapi sebelumnya kita akan cek apa itu kesebangunan. Jadi, kesebangunan itu kita pecah dulu kata-katanya dari kata sebangun, yaitu sama bentuknya. Dan jadi kesebangunan itu artinya ada kesamaan bentuk ya, kesamaan bentuk, bener-bener bentuknya sama, tapi kita lihat nanti bedanya apa. Dalam kesebangunan ini kita akan bahas masalah bentuk suatu benda atau bangun datar, misalnya tentang ada dua persegi panjang, apakah bentuknya sama atau tidak, dua trapesium, apakah bentuknya sama atau tidak, jajar genjang, segitiga, dan lain-lain. Terus, bagaimana nanti dua buah bangun datar dikatakan sebangun? Karena kadang ada dua bangun datar yang namanya sama, persegi panjang, tapi dia belum tentu sebangun. Nah, kira-kira syaratnya apa sih biar bisa dikatakan sebangun? Kita cek ya. Misalnya, jika adikmu saat ini menggambar sebuah persegi di sekolahnya, dan kamu juga menggambar sebuah persegi, maka persegi yang digambar adikmu pasti sebangun dengan apa yang kamu gambar. Terus, kalau persegi pasti selalu sama. Kenapa? Sisinya selalu sebangun, perbandingannya selalu sama, dan sudutnya, persegi itu sudutnya selalu 90 derajat. Tapi untuk bangun-bangun datar yang lain, contohnya, apakah jajaran genjang yang digambar guru dan jajar genjang yang digambar muridnya dapat pasti dikatakan sebangun, sama bentuknya? Dan apakah syarat agar dua benda sebangun itu, atau apa syarat agar dua benda dikatakan sebangun, atau nama lainnya sama bentuknya? Kita coba cek beberapa jajar genjang. Nah, kita lihat. Guru membuat jajar genjang dengan warna hijau, di sini sudutnya 65, panjangnya 6 cm, yang sisi miringnya 6 cm, kemudian AB-nya 10 cm, sudut yang satunya 115. Terus murid yang pertama dia juga menggambar. Tapi sisinya sini 3, ini 5, ini 50, ini 130. Murid yang kedua dia menggambar 3 cm, yang bawah ini 5 ya, maaf kalau kelihatan. Kemudian ini 115, ini 65. Kemudian yang murid yang ketiga dia menggambar ini 4, ini 8, 65, 115. Benar, semuanya adalah jajar genjang. Tapi apakah jajar genjang ini sebangun? Kita cek dulu. Kita akan bikin tabel. Ya, tabelnya nanti kalian bisa tulis ya untuk ngerti otak-atik. Jadi kalau kalian belajar di video gini, kalau bisa kalian pause dulu untuk kalian mengerti. Nah, kita akan bikin tabel ini. Setelah dirinci, tabelnya seperti ini tadi ya, yang punya guru, yang paling atas ini. Sisi yang terpanjang itu yang bawah tadi, yang horizontal. Kemudian sisi terpendek itu yang sisi miringnya tadi. AB-nya ternyata 10 cm. Nanti kalian bisa cek di video ini ya. Maksudnya di tadi screenshot mungkin, terus kalian bisa lihat panjangnya AB ini 6. Kemudian ternyata sudut yang terbesarnya tadi 115, terkecilnya 65. Terus murid yang pertama, ternyata EF itu sisi yang terpanjangnya kan tadi yang bawah ini, yang mendatar. Kemudian EH-nya 3, lalu terbesarnya sudutnya 130, terkecilnya 50. Nah, ini silahkan ke tabel ini kalian lengkapi di catatan kalian. Silahkan kalian isi terpanjangnya yang murid kedua tadi berapa, terpendeknya berapa, sudutnya terbesar berapa, terkecil berapa. Nah, analisanya seperti ini. Buatan guru dan buatan murid yang pertama. Perbandingan sisi terpanjang AB dan EF ini, AB ini dan EF ini ternyata 10:5 atau 2:1. Lalu, terpendeknya juga sama. ADEH ini 6:3, 2:1. Oh, syarat pertama terlampaui nih, sisinya sebanding.
sama-sama 2:1. Walaupun ini angkanya beda kan, tapi ternyata kedua sisi terpanjang terpendek itu perbandingannya sama. 2:1, 2:1. Tapi dilihat lagi sudutnya. Sudut terbesar D, tadi kan yang terbesar ya, yang punya guru 115, tidak sama dengan sudut yang ini, H, 130. Oh, ternyata beda. Ya, sudutnya beda. Kemudian yang terkecil, A ini tidak sama dengan yang E, beda. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya, sudut yang sesuai tidak sama besarnya. Sesuai itu maksudnya gini, tempatnya sama. Tempatnya sama, pojok-pojoknya sama, atau bahasa gampangnya pojoknya sama, itu ternyata tidak sama besarnya, gitu loh. Walaupun ukuran perbandingannya sama, nih, perbandingannya sama, tapi ternyata besar sudutnya beda. Terus gimana dong? Berarti, nah ini yang tadi kalian isi ya nanti, kemudian ternyata, ini, guru menyatakan syarat kesebangunan secara lisan. Oke, syarat kesebangunan itu berarti yang pertama, sisi yang bersesuaian yang dibandingkan yang panjang pendek antara dua buah bangun itu pasti perbandingannya sama, gitu ya. Terus siswa membuat kesimpulan tentang hasil penelitian. Coba kalian buatlah kesimpulan di antara 4 jajar genjang tadi bagaimana? Apakah itu sebangun? Apakah tidak? Gitu ya. Kalau tidak, alasannya apa? Kalau sebangun, alasannya apa? Itu yang pertama yang kalian tulis di buku catatan, ya. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini adalah pengertian kesebangunan. Setelah kita tadi belajar menganalisis, gitu ya. Pengertian kesebangunan, yaitu sebangun tadi artinya adalah sama bentuknya. Maksudnya bentuknya seperti apa yang sama? Berarti kalau kesebangunan berarti kesamaan bentuknya. Apa sih yang menyatakan bahwa itu dikatakan sebangun? Syaratnya apa? Dua benda atau dua bangun datar adalah sebangun jika pada kedua benda itu dijumpai syarat-syarat berikut. 1. Pasangan sisi-sisinya sesuai. Pasangannya sesuai tadi artinya dia sebangun, itu berarti perbandingannya sama. Ya, 2:1. Semuanya 2:1 di antara dua bangun itu. Terus, yang kedua, sudut-sudut yang sesuai sama besarnya. Kalau tadi kita lihat, sudut yang bersesuaian tadi semuanya tidak ada yang sama. Berarti artinya dia tidak sebangun. Tapi kalau yang sebangun itu pasti sudut-sudut yang bersesuai sama besarnya. Kita lihat contohnya ya. Lihat, contoh yang pertama, kira-kira dari 4 peta ini, mana yang sebangun? Kita lihat, ini 6:8, ini 6:12, ini 9:8, ini 9:12. Ini tidak saya tulis karena dia sama dengan yang ini ya, ini 9:12. Mana di antara persegi panjang ini yang sebangun? Kita cek ya. Lihat gambar 1 dengan gambar 4. Ya, saya langsung gambar 1 ke gambar 4. Lihat, setelah saya gambar seperti ini. Gambar 1 ini ya, tadi 6:4, ini 8:12. Kita cek. Lihat, pertama, pasangan pertama, panjang yang pertama, itu panjangnya 6, terus satunya QR-nya 12. Ini kenapa ini panjangnya? Karena ini lebih panjang, maka dia disandingkannya dengan yang QR. Dengan yang panjang, paling panjang dengan paling panjang. Gitu ya, nanti lebar dengan lebarnya. Nah, ini 6:12, yang satunya, pasangan keduanya, lebar pertamanya 4, dan lebar yang keduanya 8. Kita bandingkan. Pasangan pertama 6:12, 1/2. Kalau saya sederhanakan ya, 1/2. Pasangan kedua, ternyata 1/2 juga, karena 4/8. Nih, 4/8, 1/2. Ternyata, ketika saya gabungkan, panjang dibandingkan panjang, lebar dibandingkan lebar, itu berarti 1/2. Gitu ya. Syarat yang pertama dipenuhi. Kenapa? Sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Ya, perbandingannya sama. Kalau dibandingin kedua sisinya. Terus, sekarang setiap persegi panjang tadi memiliki 4 sudut dan semuanya merupakan sudut siku-siku. Sudut A itu sama dengan sudut Q. Kalau di gambar tadi, silahkan kalian lihat. Sudut B sama dengan sudut R, sudut C sama dengan sudut S, sudut D sama dengan sudut P. Ini lihat. Ya, dari gambarnya A itu P, terus C itu S, ya. Ini karena dibalik, tadi kan diputer gini, gitu ya. Diputer jadinya seperti itu. Lalu karena sudutnya sama, nih kan yang tadi saya bilang, bandingannya sama. Kesimpulannya apa? Sudut-sudut seletak sama besar, maka kedua persegi panjang itu adalah sebangun. Ya, berarti yang persegi panjang yang nomor 2 dan nomor 3 tadi nggak sebangun karena
cek sendiri kenapa. Karena sudutnya, mungkin kalau sudut pasti sama, tapi panjangnya mungkin perbandingannya berbeda. Gitu ya. Nah, ini kalian tugas yang kedua hari ini. Sebutkan ini benar atau salah dari pernyataan di bawah ini. Nah, kadang ada bangun datar yang pasti sebangun walaupun kita nggak menuliskan panjangnya berapa, kita nggak menuliskan ukurannya berapa, tapi terkadang ada bangun datar yang pasti sebangun, ya. Tapi belum tentu dua bangun datar itu dikatakan sebangun. Nah, untuk ngecek, kalian harus bisa mencoba untuk memasukkan angka-angkanya. Contohnya, semua segi 4 adalah sama bentuk. Sama bentuk itu nama lain dari sebangun. Ya, kalau ada kata, apakah benda ini sama bentuk, itu berarti artinya sebangun. Nama lain dari sebangun atau kesebangunan. Terus, semua persegi panjang adalah sebangun. Semua persegi adalah sebangun. Semua jajaran genjang adalah sama bentuk. Semua belah ketupat adalah sebangun. Semua trapesium adalah sebangun. Lalu semua segitiga adalah sebangun, dan semua segitiga sama kaki adalah sebangun. Nah, kalian tugas yang pertama, tugas yang kedua ini, tuliskan aja ini benar atau salah. Kalau benar alasannya apa, kalau salah alasannya apa. Ya, silahkan kalian tulis di buku tugas kalian, nanti difoto seperti biasanya. Gitu ya. Oke, ini pertemuan kita hari ini hanya ini. Jadi cukup singkat, jadi tolong kalian belajar. Tolong kalian pakai alasan kalian sendiri. Ya, saya lebih menghargai untuk kalian yang mengerjakan sendiri daripada yang harus mengerjakan tapi mencontek temannya. Saya nggak suka. Ya, saya tahu siapa-siapa yang mencontek pasti kelihatan dari tulisan kalian dan dari cara kalian menulis, kelihatan mana yang contek, mana yang mengerjakan sendiri. Jadi tolong jujur, tolong kerjakan sendiri. Kalau mengerti sendiri, kalau belum ngerti bisa diulang. Kalian bersyukur karena kalian mendapat video seperti ini dari guru kalian langsung. Ya, kadang ada yang nggak jelas harus nyari di YouTube yang mana ya, bingung ya. Kalau seperti ini kalian bisa ngulang lagi, kalian bisa play lagi dari awal untuk mendengarkan penjelasan kembali gitu. Oke, terima kasih, selamat mengerjakan tugas yang kedua. Semoga kalian bisa dan kalian boleh bertanya nanti ketika kita membahas di grup kita. Terima kasih, selamat pagi.